Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama para romayai, kita akan berbicara mengenai ijtihad politik Nahdlatul Ulama. Sesuai dengan keputusan-keputusan ingkang kawula sumerpi, kula baca, kula nderek menikmati ya. Kalau berbicara politik niku nek cara wong sing ahli nggih, ya sudah sewajarnya kalau orang muslim itu bicara mengenai politik. Karena hampir semua orang yang mengamati, bukan mengamati ya, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW akan menemukan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak hanya bergerak di wilayah keagamaan, tidak hanya bergerak di wilayah keagamaan, tetapi Kanjeng Nabi itu juga bergerak di wilayah politik, bergerak di wilayah politik ya. Ya semua gitu ya, semua niku membaca, semua niku maksudnya mayoritas gitu. Walaupun sebagian tidak mau menyebut Kanjeng Nabi itu bergerak di bidang politik, tapi rata-rata tetap melihat Nabi Muhammad niku bergerak di wilayah politik. Ini Nabi Muhammad SAW. Orang Arab misalnya ya, yang dimaksud politik ini ya, orang Arab saat sebelum Kanjeng Nabi itu tidak punya kekuatan politik. Satu dengan yang lain itu saling bertubrukan, saling menyerang. Tidak punya tujuan yang jelas mengenai orang Arab. Enggak berpikir ke sana. Ya. Tapi setelah ada Kanjeng Nabi, semua tahu kalau Kanjeng Nabi itu di Madinah menjadi pemimpin besar. Mengenai masalah politik yang saya pahami, Kang Kula waos ya. Di Kanjeng Nabi itu sulit untuk tidak dibaca melalui salah satunya kacamata politik. Ya selain beliau tentu sebagai seorang nabi, tugas utamanya menjelaskan tentang wahyu-wahyu, tetapi gerakannya itu banyak yang membaca ini adalah bagian dari politik. Karena ya punya kekuasaan. Ketika di Madinah itu dengan sadar menjalankan bi'atul Aqobah, Ula dan bi'at Aqobah Saniyah, yang melahirkan Kanjeng Nabi itu sebagai pimpinan di Madinah. Setelah itu membuat namanya Dusturul Madinah, Wathiqatul Madinah, kesepakatan orang-orang yang tinggal di Madinah. Itu yang membaca, siapapun yang membaca itu merasa bahwa ini itu kayak perjanjian, membuat sebuah institusi, membuat apa namanya, tidak hanya institusi negara, tapi ada konstitusinya, dan itu sulit untuk dibaca. Ini adalah unsur penting di dalam negara. Lalu Kanjeng Nabi menjalin hubungan-hubungan, menjalin kesepakatan-kesepakatan dengan kabilah-kabilah atau pimpinan-pimpinan di sekitarnya. Yaitu bagian dari kepentingan agama, tetapi juga bisa dibaca sebagai gerakan politik. Ya. Terus Kanjeng Nabi mengangkat pegawai-pegawai. Kanjeng Nabi juga berkirim surat ke negara-negara. Membuat surat ada stempelnya, ada khotamnya. Yaitu bagian dari keagamaan, tetapi juga itu punya implikasi terhadap politik. Ya. Mengangkat qadhi, hakim, itu juga bagian dari gerakan politik, ada hakimnya. Ya. Yang pertama. Nah yang kedua, dengan segala keterbatasan pengalaman Madinah, itu pengalaman di Madinah itu bisa dikembangkan, dan itu disadari betul oleh sahabat, bisa dikembangkan. Dan Kanjeng Nabi itu memberi kebebasan kepada umatnya untuk mengembangkan, yang dalam usul fiqh biasa disebut dengan hakul ijtihad, boleh beristihad. Ya sama dengan kalau kita nyontohkan itu ya sholat. Pengalaman sholatnya Kanjeng Nabi dengan sahabatnya itu kan tidak mencakup seluruh pengalaman sholatnya umat manusia. Enggak ada pengalaman membaca wudu kan, tidak ada. Ngain dibaca apa? Ngain ya. Mungkin juga tidak punya pengalaman tarawih berapa? 7 menit. Di mana itu 7 menit ya? Itu kan tidak ada pengalaman tarawih 7 menit, tapi kan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di Madinah dengan sahabat itu kan bisa dikembangkan sehingga bisa menghukumi orang yang tarawih 7 menit. Nanti ada kebebasan untuk melakukan pengembangan, istihad namanya. Pengalaman
bernegara, kalau itu bernegara di Madinah itu bisa dikembangkan, sehingga akan muncul teori-teori tentang ini, tentang politik. Ya kalau kita bicara hari ini politik itu ya karena memang diantaranya ya kan itu. Nah kemudian yang ketiga, Kanjeng Nabi itu tidak bicara detail-detail. Nah yang detail-detail itu seakan-akan biar dibicarakan oleh umatnya. Sama dengan Kanjeng Nabi ketika bicara sholat itu kan tidak detail. Pokoknya ikuti sholat saya, tapi kan tidak detail mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang sah, mana yang tidak sah. Pokoknya kalau kamu sholat model saya ini, hukumnya sah. Tapi kalau ditinggal salah satunya seperti apa, kalau lupa seperti apa, ini kan tugasnya para ulama berikutnya untuk mengkonsep. Nah dari sinilah berarti pengalaman Madinah itu bisa dikembangkan. Maka banyak hal-hal yang berkembang di kemudian hari sesuai dengan perjalanan waktu. Termasuk bicara mengenai pembatasan usia kepresidenan, kan harus dibicarakan. Nabi tidak pernah membatasi, tapi juga Nabi tidak pernah melarang. Waktu yang akan berbicara mengenai itu, jadi bisa dikembangkan. Dan pengalaman soal pengembangan cara berpolitik itu sudah sekian berabad-abad. Ya, misalnya ketika pertama kali Kanjeng Nabi kabundut, orang kan pada bingung. Hari pertama Kanjeng Nabi belum dikubur, itu sudah ada namanya Istima'u Bani Sakifah gitu ya. Itu sudah kumpul. Siapa yang menggantikan Kanjeng Nabi? Berarti kan Kanjeng Nabi tidak menunjuk siapa yang menjadi penggantinya, sampai dimusyawarahkan. Kalau misalnya itu mau diganti dengan cara seperti apa? Ya enggak ada, sehingga timbul perbedaan-perbedaan pendapat yang itu melahirkan teori politik. Ada yang mengatakan dibagi jadi dua aja lah, Muhajirin punya kekuatan sendiri, Ansor punya kekuatan sendiri. Walaupun itu tidak populer, tapi itu kan lumayan ada yang punya ide kayak gitu. Sehingga di kemudian hari itu, walaupun dulu pertama kali tidak ada yang setuju, bahkan ditentang banyak orang, itu sekarang laku. Karena ada Saudi, kemudian ada Kuwait, ada mana lagi nih ya, ada Uni Emirat Arab, ada Mesir, ada Indonesia, ada Malaysia. Negara itu menjadi kecil-kecil. Dulu itu ide, kalau tidak salah yang menelurkan ide Muhajirin punya kekuasaan sendiri, Ansor punya kekuasaan sendiri, itu nggak ada yang setuju. Waktu itu ditentang habis-habisan. Tapi sekarang itu teori itu muncul kembali. Ya, berarti kan itu bisa berkembang. Abu Bakar ketika diangkat menjadi seorang khalifah, itu yang diantara teori yang dominan adalah warisannya Kanjeng Nabi ini miliknya orang Quraisy, sehingga yang menjadi khalifah harus orang Quraisy. Dan waktu itu laku. Yang menentang pertama kali siapa? Khawarij. Khawarij itu yang pertama kali, dan itu tidak laku. Tapi sekarang itu teorinya Khawarij itu malah justru paling laku, karena hampir tidak ada presiden itu yang dari Quraisy. Indonesia kalau disalatkan dari Quraisy ngamuk kabeh. Tapi dulu itu nggak laku itu. Itu pertama kali yang membuat menentang Quraisy itu siapa? Khawarij. Khawarij yang menentang. Ya. Pemisahan kekuasaan itu Ibnu Munzir kalau tidak salah pertama kali sahabat. Itu nggak laku sama sekali. Ya harus satu lah negara kok semuanya. Bahkan Abu Bakar merangi itu tujuannya ingin menyatukan. Tapi teori dia itu justru yang sekarang itu laku, dan di Rasul Masail PBNU itu diantaranya menggunakan teorinya bahwa negara itu bisa dipisah-pisah. Jadi ada teori-teori. Ya. Ketika Utsman itu mau dicopot jadi ditentang, mau dicopot dari kekhilafahan, itu beliau mengatakan kekhilafahan ini yang menjadikan saya adalah Gusti Allah, maka tidak ada yang nyopot selain Gusti Allah itu sendiri. Berarti sekali jadi khalifah itu lil abad. Tapi kan banyak yang nentang, tapi tidak laku. Tapi sekarang justru yang menentang itu yang laku. Hampir tidak ada orang jadi presiden itu tidak ada periodenya, 5 tahun. Berarti kadang-kadang dulu itu nggak laku, yang sekarang itu justru laku. Justru itu laku. Gitu, ya. Nah, walhasil dalam sejarah itu pembatasan kekayaan itu dulu yang melakukan itu siapa? Abu Dzar itu kepengen para pemimpin-pemimpin itu dibatasi kekayaannya. Dulu nggak laku, sekarang laku. Pemimpin-pemimpin itu kalau sudah jadi raja, presiden, sudah mandek, seharusnya mandek. Nanti kalau kepengen ini lagi ya dikembangkan lagi melalui ininya. Pokoknya hasil itu banyaklah teori-teori yang berkembang sesuai dengan kejadian-kejadian tertentu. Nah, hasil bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, kita akan memulai
di tahun berdirinya Nahdlatul Ulama, yaitu tahun 1926. Karena lahirnya NU itu ya tahun 1926, dan NU melakukan apa saja sejak tahun 1926 di wilayah sosial politik. Itu yang akan kita bahas. Tapi bahwa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama itu dulu itu sudah dirintis sejak zaman sahabat sampai ulama-ulama di kemudian hari, sampai tahun 1926 di mana lahirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama punya wilayah ruang untuk melakukan pemikiran-pemikiran, dan itu di Indonesia yaitu tahun 1926. Nah, sesuai dengan yang saya tahu itu, ya yang saya baca, yang saya tahu, dimulai misalnya menyampaikan data-data yang telah putuskan oleh Nahdlatul Ulama berkaitan dengan istihadnya ulama berkaitan dengan politik. Nah, pertama tahun 1936 di Banjarmasin itu disebutkan bahwa Indonesia ini adalah namanya tetap Darul Islam. Ya, kadang-kadang salah mengutip atau apa menyebut Darussalam, tapi setahu saya keputusan yang itu bunyinya Darul Islam. Dan analisa-analisa yang saya baca ya memang namanya Darul Islam tahun 1936. Indonesia saat itu di bawah kekuasaan Belanda. Jadi Indonesia, Nusantara di bawah kekuasaan Belanda. Apakah ini negeri Islam atau tidak? Jawabannya ini adalah negeri Islam. Mengutip dari Buyatul Mustarsyidin yang mengatakan Batavia dan sekitarnya adalah Darul Islam karena pernah dikuasai oleh umat Islam. Nah, itu salah satu istihad politik Nahdlatul Ulama. Waktu itu banyak yang mengecam terhadap Nahdlatul Ulama. Kenapa? Indonesia itu kepingin merdeka dari Belanda, malah memberi cap Belanda sebagai pemimpin yang sah. Dan meski di bawah kekuasaan Belanda masih disebut sebagai Darul Islam. Itu kan banyak yang mengecam. NU seperti ngendon-ngendoni orang yang sedang berjuang untuk memerdekakan diri. Tapi dari NU waktu itu adalah banyak kenyataan. Saya juga tidak berani terlalu jauh suudzon ya, tapi yang saya baca itu banyak, pokoknya umat Islam itu diantara lah, kalau tidak mau banyak itu yang tidak sholat. Ya, Islam itu hanya nama, sehingga tidak ketahuan dia sholatnya di mana, wudhunya di mana. Walhasil tidak ketahuan. Itu kalau mati itu dikubur dengan cara apa? Nah, kalau Indonesia itu statusnya dianggap sebagai Darul Islam, maka orang yang seperti ini hukumnya adalah Islam. Orang yang mati dan tidak pernah ketahuan sholat, tidak pernah ketahuan wudhu, bahkan tidak pernah ketahuan tibaan atau apalah pokoknya itu menurut status berdasarkan keputusan NU tahun 1936, orang yang seperti ini kalau mati tetap dihukumi Islam. Dan itu dampaknya luar biasa. Berarti mayoritas orang Indonesia itu adalah apa? Islam. Berarti ada disebut iki agama apa? Islam kabeh, iki Islam kabeh. Kenapa? Karena mereka di Darul Islam. Sederhana itu. Kalau NU waktu itu tidak memutuskan ini Darul Kufri, itu bisa-bisa yang mati-mati tidak jelas semuanya itu kuburnya itu tidak di kuburan Islam. Yang kedua, cara berpikir Nahdlatul Ulama, kerajaan-kerajaan itu sudah tidak punya KUA. Ada kerajaan Islam itu seperti Jogja, seperti mana lagi, itu sudah tidak punya KUA. Orang yang untuk menikahkan itu, yang punya itu siapa? Belanda. Sehingga kalau ada perempuan tidak punya wali, itu nggak ada walinya. Tapi karena ada keputusan ini, maka pegawainya Belanda urusan keagamaan itu kalau ada perempuan tidak punya wali, maka pegawainya Belanda itu sah menjadi hakim yang angkat Belanda. Itu berkat keputusan Nahdlatul Ulama. Dan saya tidak tahu apa kira-kira keputusan Nahdlatul Ulama itu juga akan berlaku misalnya tiba-tiba Amerika itu punya menteri urusan agama, tapi sampai sekarang kan tidak ada karena negara sekuler tidak mau ngurusi agama. Tapi kalau misalnya dia punya menteri urusan agama, lalu punya pegawai-pegawai yang ngurusi pernikahannya umat Islam, berarti presidennya Kristen, menterinya Kristen, mengangkat pegawai Islam untuk menjadi hakim. Itu kira-kira sah apa enggak? Walinya itu hakim. Hakim sah enggak? Hakim yang diangkat oleh pemerintah Amerika. Kalau melihat keputusan Nahdlatul Ulama itu agak mirip-miripnya itu. Ya. Kalau yang terjadi sekarang itu namanya muhakkam. Islamic Center yang ada di Amerika itu kalau ada perempuan tidak punya wali, siapa yang menghakimi? Siapa yang menjadi walinya ya? Yang ditunjuk oleh Islamic Center itu. Ya tidak resminya yang miliknya sendiri itu. Itu ya. Itu tahun 1936 ya. Nah, kemudian ketika 5 itu resolusi jihad.
Nah, resolusi jihad itu tanggal 22 Desember 22 Oktober 1945 itu bunyinya, itu diantaranya begini, ini saya bacakan ya. Biar agak detail, karena biasanya kita hanya tahu bahwa itu ada resolusi jihad, tapi kalau kita baca detail-detail itu ya kita jadi tahu keputusan istihadnya ulama Indonesia itu ya. Misalnya saya bacakan ya. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Ini tentu wajib di sini maknanya adalah wajib secara agama, karena ini keputusannya ulama. Jadi mempertahankan kemerdekaan itu wajib secara agama. Makanya kalau kita sebut bahwa teks-teks keagamaan yang membentengi NKRI Pancasila itu banyak dari Nahdlatul Ulama. Makanya kalau kita punya andil dengan NKRI Pancasila itu ya memang nyata, memang itu kenyataannya. Memang itu kenyataannya. Oh, itu disebut wajib ya. Dua, ini resolusi jihad itu. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan. Satu-satunya pemerintah yang sah. Soekarno berarti. Di saat orang Islam belum sepakat, karena masih ada yang kepingin mendirikan negara Islam, itu NU sudah bilang itu adalah satu-satunya pemerintah yang sah. Berarti apa itu kira-kira? Dalilnya entah apa itu ya? Kira-kira dalilnya apa itu ya? Ulama-ulama menyebut itu. Soekarno itu kan ya Soekarno lah ya. Ya nggak kiai, temennya banyak yang dua-blek, tapi bagi kiai NU itu satu-satunya pemerintah yang sah. Jadi kita punya salaf NU yang luar biasa itu. Nah, terus saya bacakan lagi yang nomor 3 itu ya. Kalau ini kan musuh Republik Indonesia adalah Belanda yang datang itu ya, mau menjajah kembali. Nah, umat Islam terutama Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Wajib. Nah, poin yang berikutnya itu 94 km, radius 94 km fardu ain untuk mempertahankan Republik ini. Selebihnya itu wajib fardu kifayah. 94 km mempertahankan NKRI, dan itu kalau mati dihukumi syahid. Itu istihad ulama Nahdlatul Ulama. Luar biasa itu. Coba kalau kita itu menyebut yang membentengi negeri ini itu melalui fatwa-fatwa itu ya Nahdlatul Ulama. Makanya kalau kita tidak diperhatikan, kita dianggap kelas 2, kelas apa itu ya tidak pada tempatnya. Jadi memang top soal ini itu ya. Kemudian ya tahun 1954 menetapkan Soekarno sebagai waliul amri ad-daruri bisyauqah. Waliul amri ad-daruri bisyauqah. Itu penegasan. Ya. Saat itu ada masalah dengan Masyumi. Sehingga mendelegitimasi Soekarno itu tinggi sekali. Tapi di saat semua orang tidak percaya dengan Soekarno, Nahdlatul Ulama memberi gelar waliul amri ad-daruri bisyauqah. Sehingga pegawai-pegawai keagamaan yang menikahkan pada waktu itu tetap dihukumi sah. Kemudian ketika bulan Ramadan dan bulan Syawal ditetapkan, pemerintah menetapkan ini tanggal sekian awal Ramadan, sekian awal Syawal, itu penetapan yang sah, wajib gitu, harus didengar. Mungkin waktu itu belum ada khilaf antara ru'yah dan hisab itu, sehingga benar-benar didengar awal Ramadan sama awal Syawal, dengar betul. Efek dari keputusan Nahdlatul Ulama tahun 1954. Itu ya, cara berpikirnya ini yang hebat, namanya luar biasa ya. Nah, kemudian tahun 1984 ini keputusan Nahdlatul Ulama ya. Itu menyatakan bahwa menerima asas Pancasila. Itu juga keputusan yang luar biasa, menerima asas Pancasila. Di saat yang lainnya itu pada takut menerima Pancasila, PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 1984 itu berani menerima apa? Pancasila, ya, menerima Pancasila. Ini. Nah, ini di Munas waktu itu ya. Saya bacakan teks-teks penerimaan Pancasila, mungkin biar kita bisa merasakan apa gaya istihadnya itu ya. Iya. Caranya begini, caranya mengatur pemikirannya itu. Mengatur pemikirannya itu begini. Pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama. Tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Pancasila bukan agama, tidak menempati posisi agama, tidak digunakan untuk agama. Itu bukan agama, bukan. Agamanya tetap Islam, bernegaranya Pancasila.
itu tidak boleh dipertentangkan. Nggak boleh. Tapi itu bukan agama, bukan. Tapi tidak boleh dipertentangkan. Dan sekarang kan yang seperti ini di Nahdlatul Ulama kan kuat sekali gerakan ini. Jangan mempertentangkan antara nasionalis dan agamis. Itu bisa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 UUD 45 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Itu adalah tauhid. Itu sila yang hebat, top. Itu tauhid. Jadi cara menjelaskannya itu. Nah, nomor 3 bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Nah, yang nomor 4, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Jadi upaya menjalankan syariat itu diantaranya adalah menerima Pancasila. Berarti menjalankan Pancasila itu bagian dari syariat, kalau saya pahami. Bisa orang lain mengatakan Pancasila itu kalau menerima itu berarti keluar dari syariat. Itu Nahdlatul Ulama bilang justru menerima Pancasila itu bagian dari mengamalkan syariat. Saya itu di Mesir pertama kali itu tahun 1993. Itu tidak ada organisasi lain selain KMNO, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Kenapa? Yang lainnya pada digredul semuanya karena tidak mau menerima Pancasila. Efeknya sampai tahun itu harus menerima Pancasila. Muhammadiyah nggak ada, ini nggak ada. Makanya dulu itu judulnya KMNO tapi isinya ya Muhammadiyah ya ke situ juga. Karena nggak ada organisasi selain NU. Baru Muhammadiyah kemudian berdiri, terus dia ikut Muhammadiyah. Baru kita tahu oh, orang NU. Karena judulnya itu KMNO, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Tapi yang lainnya di-breakdown. Hanya NU yang tidak di-breakdown karena menerima Pancasila. Itu. Nah, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Karena itu di tahun yang sama, kalau Suriah yang terpilih, Haji Ahmad Siddiq mengatakan bahwa Pancasila NKRI itu adalah bentuk final upaya umat Islam untuk bernegara. Jadi itu sudah final menurut Kiai Ahmad Siddiq. Final. Wah biasa itu. Kalau saya membaca itu kayak gimana ya? Kuwendel ya bilang itu final. Final. Ya itu insyaallah. Nah kemudian tahun 1989 di Kerapiak di Jakarta muncul 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah. Kalimatnya itu ukhuwah. Artinya itu berarti menurut implikasi dari penyebutan ukhuwah Watoniyah, non muslim di Indonesia itu akhun, namanya saudara. Dia adalah saudara. Ukhuwah, bukan musuh. Tapi ukhuwah Watoniyah. Implikasinya itu berarti bisa diajak kerjasama untuk membangun negeri ini karena dia adalah teman bernegara. Mari sama-sama membangun. Berarti seakan-akan itu ya tahu sudah clear bahwa untuk membangun negeri ini itu bisa bekerjasama dengan sesama elemen bangsa. Di Arab itu baru keluar berikutnya. Itu masih awal. Bin Bayyah, Mufti Uni Emirat Arab, itu sampai sekarang itu menyampaikannya itu dengan keras sekali bahwa bekerja sama dengan non muslim dalam membangun negeri itu boleh. Itu masih ngotot. Di Indonesia itu tahun 1989 itu kayak biasa-biasa saja. Orang yang ngomong kabar ada ukhuwah apa Watoniyah, ada ukhuwah ini. Saya tahu di Banyumas itu bupatinya itu muslim, wakilnya itu non muslim, tim sesnya kiai-kiai. Saya juga heran itu. Iya kok berani ya jadi tim ses, bupatinya apa muslim, wakil bupatinya itu non muslim. Itu jadi tim ses. Itu kan berarti kayak kerjasama ya. Ya. Nah, lalu ada ukhuwah Basyariyah bahwa seluruh negara ini, seluruh penduduk dunia itu adalah sesama penduduk bumi. Makanya di Muktamar Makassar, tahun berapa ya Muktamar Makassar itu? Itu ada keputusan NU harus berperan aktif untuk menyelesaikan konflik dunia. Ada dia kok bisa? Saya juga heran ya. Bahkan masjid aja masih proposal kok bisa mikir ikut menyelesaikan apa ini dunia itu pakai apa itu ya. Tapi setelah pemikiran itu sudah berani ngomong kita harus aktif menyelesaikan persoalan dunia. Nah itu beda ngopo gitu itu ya.
Itu tahun 1989 ada ukhuwah apa namanya? Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Bahwa seluruh umat manusia itu adalah teman. Itu teman. Ukhuwah basyariyah namanya. Insyaallah. Ya itu istiadat Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, kemudian yang saya tahu ya di Lirboyo, ya di Lirboyo saat Megawati itu. Untuk jadi orang kaya, 2024 memang tahun khusus karena banyak aset penting bisa dibeli dengan harga murah dengan cuan yang ini itu Muktamar di Lirboyo itu diantaranya memutuskan bagaimana hukumnya perempuan jadi presiden. Itu ya hukumnya tetap sah. Ya hukumnya itu apa? Sah. Ya sah. Presiden jadi ini makanya ya Bu Khofifah ya muslimat ya anteng-anteng saja. Saingan sama NU tetap menang Bu Khofifah. Ya itu. Banyak kalau ada mana ya? Kalau kan kadang ada ya calon-calon bupati perempuan, gubernur perempuan, kan ada sebagian kiai-kiai yang tetap mengatakan itu tidak sah, tapi ya gimana? Kalah sama muktamar. Muktamarnya itu bilangnya sah. Bilangnya itu sah. Gimana ya? Ya itu istihad itu. Istihadnya ini tentu dengan berbagai alasan, diantaranya ya karena itu tidak kekuasaan di Indonesia itu dalam negeri kenegaraan modern itu tidak hanya dipegang oleh presiden, tapi juga ada DPR, ada menterinya, ada ini dan sebagainya. Banyak yang mengitari sehingga tidak menjadi penguasa mutlak, sehingga kalau kemudian itu adalah dianggap saya ya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati ya, jadi itu keputusan Nahdlatul Ulama ya. Kemudian tahun 2007 ya itu di Jawa Timur, tapi itu bukan keputusan PBNU, itu keputusan dari PWNU. Keputusan dari PWNU yang diadakan di Ginggong. Ini saya bacakan keputusannya ya. Pertanyaan, adakah tuntutan syariah berbentuk dalil nas yang mengharuskan pembakuan bentuk khilafah dalam sistem ketatanegaraan Islam? Apakah ada sistem yang baku di dalam fikih tentang sistem bernegara? Demokrasi, teokrasi, apa gitu ya, ada yang diwariskan atau apa gitu. Apakah ada yang baku? Jawabannya itu begini. Jawab, tidak ada dalil nas karena keberadaan sistem khilafah adalah bentuk ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Yang tadi saya sampaikan bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah menunjuk siapa yang menjadi penggantinya. Kanjeng Nabi juga tidak pernah sesuai dengan apa yang sampai kepada kita. Caranya menunjuk khalifah itu seperti apa itu tidak ada. Sehingga setiap khalifah itu berbeda-beda dan itu melahirkan politik, sistem-sistem politik atau teori-teori politik yang macam-macam. Dan kemudian oleh Muawiyah dipindah menjadi sistem warisan, diusuli oleh apa namanya pembantunya namanya Muhirah. Itu menggunakan sistem lama yang dianut oleh khalifah-khalifah itu mengkhawatirkan nanti banyak berdarah, mending kamu angkat saja anak kamu Yazid. Nah sejak saat itu Muawiyah mengangkat Yazid menjadi penggantinya, lalu sistem itu diwariskan. Nah dalam fikih-fikih kita yang seperti ini juga diakomodir, sehingga keputusan Nahdlatul Ulama di PWNU Jawa Timur mengatakan bahwa tidak ada sistem yang baku, nggak ada sistem yang baku. Ya. Kelompok warga negara Indonesia yang berusaha mengubah bentuk dan dasar hukum negara, bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh selama menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Kalau mau mengubah, ya harus dengan cara konstitusional. Sebagaimana negara ini dibangun dengan kesepakatan, maka kalau menggunakan sistem yang lain juga harus melalui kesepakatan. Maka dengan keputusan ini kita gampang sekali mengatakan kalau ada satu daerah kok memisahkan diri dengan cara ilegal, maka pasti gampang menghukumi mereka ini buat. Gampang sekali. Berdasarkan keputusan PWNU Jawa Timur di Ginggong, di pondok mana ini ya? Pondok Zainul Hasan Ginggong, Probolinggo. Itu keputusan Nahdlatul Ulama. Makanya ya itu ya ini berarti ya buat gampang sekali. Nah itu buat. Makanya NU tidak punya pengalaman membangkang, tidak punya pengalaman untuk itu. Nah kemudian ya setelah itu ini yang saya mulai ikut ya. Kemudian di Makassar. Nah, di Makassar. Ini yang agak problematik dan saya secara pribadi dan kawan-kawan di PBNU kadang-kadang ya rasan-rasan. Ayolah kita bahas dengan lebih serius. Ayo kita masukkan ke Muktamar. Ayo masukkan ke Munas. Marilah forum-forum yang kira-kira lebih kuat dan yang lebih serius kita bahas lagi. Menindaklanjuti keputusan yang ada di Makassar. Karena Makassar itu ada keputusan yang secara fikih itu penting. Setidaknya menurut saya ya. Sehingga kalau saya dengan kawan-kawan itu sering membicarakan itu. Ayo kita lanjutkan. Masalah yaitu tentang hukum konvensional. Bagaimana hukumnya Muslim menggunakan hukum
konvensional. Kira-kira intinya itu. Nah, keputusan Nahdlatul Ulama ada hukum-hukum yang mas'ud anhu, yang Al-Quran, Sunnah, fikih tidak bicara apapun. Maka yang seperti ini agak longgar karena mas'ud anhu, sesuatu yang tidak dibicarakan. Nah, lalu pembicaraan, kalau yang diputuskan oleh pemerintah itu sesuatu hukum yang wajib, maka semakin wajib. Kalau yang diputuskan pemerintah itu sunnah, maka menjadi wajib. Kalau yang diputuskan oleh pemerintah itu mubah ke pemerintah ikut cawe-cawe, kalau itu ada maslahat amahnya, maka harus ditaati. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, itu pemerintah tidak perlu ditaati. Ono wong kok nganggo klambi ijo kabeh jelas ono manfaatnya ya. Kok nganggo klambi kuning kabeh kok zamane apa? Orde Baru itu kan sama sekali nggak ada manfaatnya itu. Apa mah kok ngecat kuning kabeh itu. Itu tidak wajib, tidak ada menurut Nahdlatul Ulama, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau jelas-jelas manfaatnya, dan NU itu memberi contoh itu jelas. Contohnya itu kalau tidak salah itu adalah nyedot rokok. Itu kalau pemerintah kok melarang, ya harus ditaati karena itu jelas ada maslahatnya. Kemudian Nahdlatul Ulama. Kenapa yang dicontohkan kok apa? Nah, yang repot dalam keputusan Nahdlatul Ulama itu di Makassar itu, kalau keputusannya itu bertentangan dengan syariat, tidak boleh diikuti. Nah, kita itu bicara mengenai yang ketiga ini. Karena ini agak bermasalah. Agak bermasalah itu. Terus implikasinya apa? Misalnya gini, saya contohkan ya. Kalau ada orang mencuri, kan fikihnya kan harus dipotong tangan ya. Tapi KUHP-nya di penjara. Itu bertentangan apa tidak? Nah, kalau itu dianggap bertentangan, berarti sesuai dengan keputusan ini, itu tidak boleh diikuti. La ta'atan li makhluqin ma'siyatil khaliq. Tapi itu berbahaya. Kenapa? Karena akan berimplikasi macam-macam. Implikasinya apa? Bagaimana hukumnya orang Islam yang sekolah di apa? Hukum, lalu jadi pengacara. Jangan-jangan kenapa pengacara di Indonesia yang bukan kok namanya kok nggak ada yang Abdurrahman apa namanya itu siapa? Parisan Jerman. Siapa? Hotman Paris, terus Otto Hasibuan, Ruci Tompul, pokoknya yang wali washabi itu ya enggak itu ya. Tapi kok yang bukan jangan-jangan pada takut itu. Saya dapat informasi atau apa gitu ya. Di Australia itu katanya orang Arab yang ada di sana itu mau masuk sekolah jurusan hukum itu agak takut. Karena nanti ada berhukum dengan apa namanya? Yang tidak bima anzalallah. Tapi akibatnya pengacara-pengacara Arab itu jadinya tidak non-muslim. Orang muslim kalau bermasalah dan harus berperkara mencari lawyer yang itu muslim malah kesulitan. Nah, banyak harus dipikirkan betul. Banyak ingin dibahas, cobalah dibahas. Nah, cara berpikirnya. Jadi kalau hukum Islam itu bilang potong tangan, lalu di sini bilang penjara, itu langsung mengatakan jabat itu bertentangan. Tapi juga boleh berpikir itu begini. Kita pikirkanlah. Saya juga nggak tahu, makanya mengajak kawan-kawan antum ini diserusi. Kan ini repot ini. Ya. Kalau ada hukum potong tangan, lalu yang bertentangan itu apa? Tidak berpotong tangan. Nah, itu bertentangan. Ya. Tapi mengatakan itu di penjara, itu bukan bertentangan. Yang bertentangan itu adalah dikongkon potong tangan, tapi orang potong. Tapi kalau di penjara, itu namanya takzir. Nah, berarti dalam KUHP itu, ya, meniadakan apa? Potong tangan, tapi menetapkan takzir. Nah, dalam fikih-fikih kita itu boleh apa tidak? Menetapkan hak dan takzir. Menetapkan hak dan takzir. Nah, berarti kalau model yang kedua ini yang bertentangan dengan potong tangan itu adalah tidak memotong tangan. Tapi penjara itu statusnya adalah takzir. Jadi kesalahannya itu kalau mau disebut salah itu karena tidak menggunakan hukum, tapi bukan karena apa namanya? Punya takzir. Keputusan Makassar ada pembahasan mengenai masalah ini. Nah, coba nanti yang bagian ini manai masalah-masalah ini. Karena ini penting sekali. Menurut saya itu penting sekali. Kewajiban taat terhadap KUHP yang itu dianggap tidak menggunakan fikih. Ya, keputusannya itu dianggap tidak wajib taat. Nah, itu gimana itu ya? Nah, itu di Makassar. Ya, itu di Makassar. Makassar itu tahun berapa ya? Tahu saya, di Makassar itu tahun berapa? Tahun 2010. Ada keputusan itu. Karena itu penting sekali untuk mewadahi kepentingan agar
banyak lawyer-lawyer dari Muslim, dari Nahdlatul Ulama, dan merasa nyaman gitu. Tidak dicap sebagai orang yang waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kan berat sekali itu. Nah itu harus ya kita berharap lah, masa di Indonesia ini lawyernya kok kayaknya gimana gitu loh, lawyer gitu ya, yang namanya itu agak berbau-bau pondok gitu loh ya, yang keren-keren gitu, siapa itu, karena ya, tapi itu terus terang itu butuh support ya, butuh support ya. Saya ini 2015 atau berapa itu ya, Munas Nahdlatul Ulama di mana, di Jakarta. Rois Amnya waktu itu sudah Gusmus, Basal sudah diganti Gusmus. Munas terakhir sebelum kemudian Muktamar Jumat itu memutuskan apa? Bahwa sistem yang dijalankan di Indonesia di dalam berpolitik itu sesuai dengan fikih. Namanya sudah disebut khilafah. Itu keputusan Nahdlatul Ulama. Keputusan Nahdlatul Ulama. Saya ikut, soalnya saya tahu, kalau ini saya tahu kenapa? Karena saya ikut. Saya sudah ikut di komisi Basul Masail ini, saya ikut. Bahwa sistem yang dijalankan di Indonesia ini itu sudah bagian dari kekhilafahan. Inti dari pada keputusan ini, kalau ada Hizbut Tahrir dan teman-temannya yang mengatakan mari kita ganti sistem Indonesia ini dengan sistem khilafah, kita mengatakan sistem yang ada ini sudah khilafah. Secara fikih itu sudah khilafah. Udah, jadi kita tidak perlu lagi. Itu keputusan itu di mana? Di Munas Nahdlatul Ulama 2015 kalau tidak salah, sebelum Muktamar Jumat ya, sebelum Muktamar Jumat. Nah, kalau ibu yang saya hormati, kemudian ada lagi Munas di Banjar. Munas di Banjar ya, saya ikut juga, yang menyampaikan bahwa warga negara di Indonesia dengan segala latar belakang keagamaan apapun, namanya muwatin, punya hak dan kewajiban yang sama. Ceknya begitu keputusannya itu ya, saya juga punya keputusannya itu. Muwatin tidak boleh kategori-kategori yang ada dalam fikih, harbi, mustaman, muahad, dhimmi, itu tidak bisa diterapkan non muslim di Indonesia. Itu keputusannya. Non muslim di Indonesia namanya tetap muwatin, tidak masuk harbi, tidak masuk ini. Karena apa? Menjadi penting karena di sebagian pondok-pondok masih ada yang memfatwakan bahwa non muslim di Indonesia ini namanya adalah harbi. Ya, kawan-kawan saya dulu itu kalau beli pulpen atau beli apa di rumahnya non muslim itu ambil satu, beli satu bisa ambil dua, karena yang satu fake. Saya nggak tahu lagi, ya masih ikut apa enggak ini. Ya itu fake. Dan saat itu dilakukan oleh teroris-teroris di Indonesia itu, orang itu geger semuanya. Enggak benar itu fake. Ada fatwa di pesantren-pesantren itu, sebagian itu menyampaikan itu adalah harbi. Nah, Nahdlatul Ulama di Banjar menyampaikan enggak, itu enggak harbi. Itu bukan harbi. Itu tidak bisa dikategorikan. Lalu terus apa kategori-kategori yang ada di dalam buku-buku fikih itu sudah tidak bisa diajarkan lagi, tetap bisa diajarkan. Ya, itu adalah cara pandang dunia. Cara pandang dunia. Ya, cara pandang dunia. Mana yang bisa diajak kerjasama? Karena Madinah itu sebagai negara Islam tidak bisa hidup sendiri, itu tidak bisa. Madinah harus bekerja sama dengan luar. Nah, siapa yang bisa diajak kerjasama? Maka ada kriteria muahad, ada kriteria mustaman, ada kriteria dimiti yang bisa diajak kerjasama. Ya. Makanya ada sutra, pakaian-pakaian itu kan dari luar semua itu. Nah itu dari mana itu? Ya itu dari yang bisa diajak kerjasama itu. Nah kita itu juga kadang-kadang kalau baca-baca dalam buku-buku itu cara, walaupun karena ada yang khawatir, oh ya perlu. Kenapa ya? Karena kita itu mau milih-milih. Misalnya saya sebagai bupati mau mencari kepala dinas, itu kan tetap nyari yang kira-kira bisa diajak kerjasama. Ada non muslim yang wablek ngawur, itu kan dalam hati saya ini setengah harbi ini, setengah harbi. Jadi konsep itu tetap ada. Tapi mungkin cara menyampaikannya, penempatannya itu yang itu mungkin yang, karena dulu kalau dalam fikih harus harbi, berarti tidak bisa diajak kerjasama. Yang biasa bisa diajak kerjasama itu adalah mustaman, muahad, dan apa? Ini. Dan itu karena muslim sejak zaman awal pun tidak bisa hidup sendiri. Nah itu keputusan Nahdlatul Ulama. Nah yang terakhir yang bisa saya sampaikan, Munas kemarin itu juga ada pembahasan tentang al-i'anah alal maksiyah. Yang sampai sekarang itu masih, ya sudah, keputusannya sudah jadi ini, tapi tetap akan melahirkan perdebatan. Al-i'anah alal maksiyah. Ya insya Allah paling lambat awal akhir Desember lah, insya Allah kita ingin terbitkan keputusan ini. Munas itu penting sekali, menurut saya penting sekali itu. Harus dibahas apa yang disebut dengan kategori al-i'anah alal maksiyah.
Ya, gitu. Al-i'anah 'alal maksiyah itu kategorinya seperti apa? Apakah orang, karena salah satu pertanyaan yang saya alami sendiri itu kan saya punya kawan lah yang kaya, banyak kaya memang, punya toko-toko, dan itu kalau di daerahnya ya termasuk konglomerat, sehingga yang beli itu tidak hanya muslim, non muslim membuat rumah ibadah itu juga belinya kepada dia. Ya dipikir-pikir dijual kepada dia ya tetap rumah ibadah jadi enggak saya jual juga, dia juga jadi. Kalau dia juga akan nyari toko yang lain daripada badine dipek kono lalu dipek dhewe tinggal bangun masjid, tinggal damel sederhana. Tapi itu bagian i'anah masnya apa tidak? Nah, yang lebih parah lagi yang ditanyakan kepada saya itu, ya, kita itu kan biasanya minta CSR. Kalau di Jawa Tengah itu ada jarum, kita aja minta CSR mungkin ya. Bagaimana hukumnya minta CSR apa? Jarum. Karena yang sekarang itu yang sugih muslim. Nah, yang minta CSR itu yang non muslim. Rumah ibadah ini kan saya sudah bangun rumah ibadah ini kan banyak dari Anda. Masa saya tidak punya CSR-nya? Jadi marat ya masalah. Sugih ternyata masalah. Karena ketika kaya itu nanti dimintai CSR. Dan yang minta CSR itu kalau biasanya muslim, karena yang kaya muslim, yang minta CSR itu non muslim dan digunakan untuk yang menurut Islam itu jelas tidak benar. Nah, ini bagian dari al-i'anah 'alal maksiyah atau tidak. Dan kalau kita mau menjadikan muslim di Indonesia itu upaya kaya, itu pasti akan mengalami problem ini. Berarti muslim upaya di timur-timur, itu pasti yang minta CSR dunia itu ya. Tapi bukan dunia yang Islam, tapi kan dunia yang apa? Kristen. Nah, itu i'anah 'alal maksiyah apa tidak? Dan kalau kita belum bisa menyelesaikan ini, ya itu akan numpuk problemnya itu. Terus piye, dan umat itu bertanya, dan banyak yang takut jawab, karena mending mengundurkan diri aja dan pada jawab bingung-bingung. Tapi kan kewajiban itu kan harus jawab, ditanya terus. Nah itu kira-kira yang saya tahu tentang keputusan NU di bidang politik dan sosial, dan itu patut beberapa hal yang secara khusus itu saya beri not i'anah 'alal maksiyah. Ya itu harus dibahas. Kemudian masalah KUHP yang apa tadi itu? Nah itu ambil nanti keputusan di mana? Di Makassar sama keputusan di Banjar. Cobalah bikin kegiatan yang ilmiah. Ya gimana nanti? Kalau terutama yang bupati-bupati yang punya wakil, yang apa bupati-bupati yang muslim yang ada di timur-timur yang lama itu, kebetulan bupatinya muslim, pasti itu ada yang minta dibikinin gereja, yang tanda tangannya itu i'anah 'alal maksiyah apa tidak? Pasti itu akan bikin, dan itu melalui itu. Nah itu. Baik, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.